Terbongkar bandar ini yang borong saham GoTo kemarin. Apakah masih kuat? Apakah diturunkan kembali ke harga 50? Kita akan ungkap ya mengenai dari kasus GoTo ini ya untuk kalian. Siapa sih Pak Firman yang garap dari saham GoTo ini? Dan saham GoTo ini itu dijaga itu sampai kapan? Nah, apakah ini akan naik? Ya, seperti itu kita akan ungkap ya untuk kalian. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas ya mengenai dari saham GoTo ini. Kalau kita lihat dari chartnya, saham GoTo ini tuh berada di MA5 dan juga MA20, yang mana bahwa saham GoTo ini tuh apabila dia bertahan 51 maka dia itu akan terbang. Nah, terkait hal tersebut kita dapatkan informasinya ya mengenai topik tadi itu dari sini, yang menyebabkan kenapa kok saham GoTo itu kemarin diangkat ya seperti itu. Nah, ini kami dapatkan dari marketbusiness.com yang terbaru, ini dilansir pukul jam 13 tadi ya pada hari Kamis. Didukung CFO baru begini jurus Patrick Walujo kerja pertumbuhan GoTo ya, seperti itu. Nah, kita bisa cek ya, bandarnya itu siapa Pak Firman yang membeli dari saham GoTo ini ya. Padahal kan asumsi di luar sana bahwa saham GoTo ini tuh jelek, bahkan disumpahin masuk FCA. Nah, itu orang-orang yang nggak ngerti peraturan. Biasanya orang-orang yang kena korban FOMO influencer ya, seperti itu. Padahal dijadikan target. Nah, di sini Bapak Ibu, ternyata tadi itu IU ini asing nih. Ini biasanya kan yang masuk dari saham GoTo kan AK, YU kayak gitu kan. Ini IU masuk sekitar berapa? 2 juta lot. Terus YU, nah ini kalau YU ini satu sisi yang biasa masuk keluar masuk di saham GoTo ya. Ini masuk 2 juta lot. Nah, EU ini itu yang paling banyak beli saham. Nah, yang geprek tadi ya saham GoTo itu siapa? Ya KZ, KK, XC. XC sudah keluar ya. Terus YP, ZP, BK juga keluar. Nah, ini CC juga keluar ya Bapak Ibu ya. Ini kaset ini dia keluar ya. Ini. Nah, kira-kira kemarin itu siapa Pak Firman ya pelaku yang mengangkat mengenai dari saham GoTo ini ya? Inilah pahlawan ya, biasanya ya brokernya YU, AK dan juga MG ya, yang biasa digunakan untuk menaikkan dari saham GoTo ini. Nah, kenapa kok Pak Firman bisa tahu ya? Karena sudah gimana ya, kita tiap hari itu mereview dari saham GoTo. Terus karakternya kita juga amati terus. Apakah Pak Firman ini ada punya maksud tertentu di balik saham GoTo? Apakah beliau ini tuh nyangkut? Ya, kalau kalian ketemu sama alumni kami pasti ketawain. Ya. Nah, kenapa? Karena satu sisi itu saya nggak main dari saham GoTo Bapak Ibu ya. Jadi saham GoTo itu adalah sebuah permintaan dari subscriber kami yang pengen diungkapkan. Kenapa kok saham GoTo ini itu bertahan di Gocap Pak Firman. Ya, satu sisi saham GoTo itu kepengen harganya itu diturunkan. Ya, jadi posisi di harga 50 itu adalah posisi waktu yang enak. Ya, seperti itu. Waktu yang enak. Lah kenapa? Nah, karena untuk saham GoTo ini ketika dia sudah diturunkan maka akan naik. Nah, orang-orang yang awam yang nggak ngerti dunia pasar modal yang cuma ikut-ikutan saja, mereka beranggapan bahwa saham GoTo ini tuh bakalan di harga Rp1. Wah, data dari mana? Ya, mereka itu nggak melihat ya, nggak melihat bahwa kriteria FCA itu apa syaratnya. Itu mimpi buruk. Maksudnya sebuah mimpi yang ya gitulah. Ya, kayak gitu. Ini ya dari saham GoTo, dan tiap hari nilai transaksinya yang beli itu mencapai 122 miliar. Nah, ini yang menjadi perial utama, ini berat saham GoTo itu masuk di FCA. Nah, kalau masuk di FCA pasti yang masuk justru lebih banyak lagi. Ya, kayak gitu. Nah, terkait kebijakan yang terbaru Pak Firman itu CFO-nya itu baru ya. Nah, itu dirombak
Eh, ini apa namanya, CFO yang baru itu si Pak siapa ini, Simon Taklung Ho itu yang menggantikan CEO dari Wei Jack Lilo yang mengundurkan diri. Ya ini beliau ini ya masuk. Jadi masuknya itu pas waktu nggak lagi ini ya, masih berjuang untuk memperbaiki laporan keuangan dari saham Goto. Jadi waktu yang tepat. Ya, ini tuh sudah diperbaiki sama Pak Patrick Walujo, ya. Jadi Pak Patrick Walujo itu membuat sebuah model bisnis baru. Nah, makanya mengenai dari saham Goto itu kategorinya K, ya ekonomi baru. Ini saham kategori ekonomi baru atau dari sektor teknologi. Ya, seperti itu. Nah, ternyata partisipan itu sangat tinggi. Makanya saham Goto ini tuh masuk di LQ 45 dan juga JII, ya, serta indeks saham syariah Indonesia serta indeks 30. Yang mana kalau apa namanya, orang-orang yang punya dana besar trading di saham Goto, swing di saham Goto, itu kalau saham Goto ini bergerak untung 1 miliar 2 miliar itu mudah, ya. Dilihat dari mana Pak Firman? Dari nilai transaksinya, ya. Nah, persoalan mengenai dari saham Goto yang nyangkut itu bagaimana? Kemarin juga saya riset ya ke BI. Jadi yang masuk di industri pasar modal itu mereka itu usianya 50 tahun ke atas. Ya. Jadi dasar mereka masuk atau beli saham itu ya karena FOMO. Nah, makanya di kelas kami itu Bapak Ibu ya, itu orang-orang yang mereka yang kepengen belajar dunia saham, saham itu bagaimana cara kerjanya dan isinya apa saja, ya mereka berhasil, ya. Makanya kelas kami itu ya bukan inisiatif dari saya, karena dari beberapa teman-teman sahabat kami ya yang kepengen mengerti dunia pasar modal. Ya, apakah dari saham Goto Pak Firman? Enggak, semua saham. Ya, bahkan sekarang ya tiap hari itu mereka ya akhirnya punya intuisi, punya wawasan bahwa di beberapa emiten itu karakternya itu beda-beda antara Goto dan PTBA. Terus market makernya itu beda karakternya antara Goto dan juga BSBK. Ya, market makernya beda, sopirnya juga beda. Apa itu Pak Firman sopir? Jadi sopir itu Bapak Ibu ya, channel ini yang menjelaskan secara pelan-pelan ya. Ya, karena satu sisi ya channel ini itu ya yang nonton itu usianya ya 30 tahun ke atas. Jadi generasi kolonial. Ya, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, tenang. Saya akan dampingi untuk Bapak Ibu semua yang setia ya di channel ini. Oke. Nah, sopirnya saham Goto itu siapa? Nah, di sini saya riset ya Bapak Ibu ya mengenai dari saham Goto ini ya. Nah, ini tak besarkan. Nah, ternyata JP Morgan itu masih punya barang ya sekitar 362 miliar ya. Ini kalau kita ditarik pada tanggal Desember sampai Juli, ini rata-ratanya. Jadi yang namanya di saham itu kita bisa deteksi karena di saham itu ilmu supply and demand. Nah, kalian ya biar nggak bodoh-bodoh amat, atau nggak goblok ya. Jadi kalian kalau di market itu kalian nggak boleh fanatik. Dalam artian gimana Pak Firman? Kalau kalian itu scalper, ya sudah, kalian nggak usah apa ya namanya, pengen membantu. Oh, ini jadi scalper aja. Kalian nyuruh sama orang-orang orang tua yang mana mencet sell sama buy aja kadang masih kebalik. Ya, seperti itu. Ya, kalau kalian itu dari fundamentalis, laporan keuangan. Ya. Oh, pokoknya saya ini fundamentalis Pak Firman. Pokoknya kalau misalkan jumlah saham yang beredar di masyarakat kayak gini, ini sahamnya itu jelek. Kayak gitu. Ya. Atau enggak yang pakai analis teknikal. Jadi ya itulah fenomena yang menyebabkan ya para investor pemula itu menjadi bingung. Ya. Akhirnya ya mereka ya spekulasi.
Ya, seperti itu. Nah, makanya hater-hater yang ada di channel saya itu ya mereka-mereka orang-orang yang awam. Ya, yang mereka itu backgroundnya komunitasnya di scalper, ya mungkin yang dari fundamentalis, terus yang analis teknikal ya, semua itu kumpul di situ. Makanya ada orang yang kepengen nolong ikut menjawab sama subscriber sorry para netizen kami itu ya nggak usah dijawab. Kamu mau ngomong sama orang yang nggak ngerti dikasih tahu ya nggak bakalan. Ya seperti itu. Nah, ada yang tanya lagi ya Pak Firman mengenai dari saham GoTo ini di harga 50 itu sama nggak? Ya, sama kayak saham Guna kayak gini ya. Ini ya yang naik terus saham BSBK ya, kayak gitu ya. Sama nggak? Terus sama apa yang tewas itu kota. Ya, apakah nanti akan dibangkitkan ya? Beda Bapak Ibu, jangan disamakan. Karena untuk saham GoTo ini likuiditasnya itu bagus dan syaratnya itu apa? Ya, syarat yang paling mudah itu kalian bisa melihat dari indeks LQ45 yang mana tim bursa sendiri itu akan mengelompokkan mana nih yang emiten yang loyal, mana nih emiten yang nilai transaksinya itu gede, mana nih emiten itu yang uh, investornya itu banyak dan juga rame ya, dan nilai transaksinya itu bisa mencapai 50 miliar ke atas ya. Nah ini dia akan masuk di indeks LQ45. Nah kalau sekelas kayak yang baru-baru itu ya mereka sulit ya, nggak bisa masuk di indeks LQ45 ya, itu jangan disamakan, apalagi saham seperti ini kota ya nggak bisa, jangan disamakan. Lah apa yang menjadi pertimbangan? Nih lihat ya. Kalau kota itu nilai trustnya 13 juta doang per hari. Terus nih Guna berapa? 4,5 miliar. Goto ya jangan disandingkan mengenai hal ini. Ya, clear ya? Clear. Nah, terkait mengenai dari saham GoTo ini bagaimana perkembangan dari asingnya? Nah, di sini asingnya itu bisa dilihat Bapak Ibu tanggal 28 sama tanggal 16 Juli itu mereka itu masih berupaya untuk akumulasi mengenai dari saham GoTo ini. Apa Pak mereka tujuannya? Padahal kan ini harganya 50. Ya, ini ya saya jawab. Jadi kalau kepengen menerbangkan mengenai dari saham GoTo ini tuh, salah satu hal yang harus mereka dapatkan itu menguasai jumlah saham yang beredar. Minimal berapa Pak Firman? 30% cukup. Ya. Kalau 50% nggak mungkin, emiten yang punya. Ya. Nah, sisanya berapa? 20% kepada retail. Nah, ini bisa digerakkan untuk sahamnya. Bagaimana caranya Pak Firman? Ya mereka mengakumulasi dulu. Jadi sahamnya itu ditinggal. Ya jadi yang isinya siapa? Ya para retail, ya, para investor pemula. Yang masuknya itu ketika sahamnya ketika sudah digoreng naik ke atas baru masuk. Nah makanya kemarin itu saya riset sampai ke Bursa Efek Indonesia itu ya demikian. Ada berapa sih Bu orang-orang yang nggak tahu di dunia pasar modal itu? 99%. Berapa yang berhasil 1%? Waduh. Ya. Loh, kok bisa demikian Pak Firman? Nah, coba bandingkan orang-orang yang nyangkut, orang-orang yang loss terus di pasar modal, terus juga perbandingannya yang sukses di pasar modal itu siapa? Ya, itu nggak ada 1% kalau menurut saya. Nah, jadi jumlah investor yang ada di Indonesia itu sekitar 4 jutaan lebih. Nah, berapa orang? Ratusan yang sukses atau berapa? Sedikit kan? Nah, yang masuk dari saham GoTo ini adalah sebuah penyakitnya. Ada berapa? 300.000 investor nyangkut di saham GoTo. Ya. Nah, kenapa Pak Firman? Ya, karena mereka itu ya ikut-ikutan. Mereka nggak punya dasar, ya, cuman makan sebuah statement dari influencer yang nggak bertanggung jawab, ya. Dia cuman baca tagline-nya aja, ya sudah ikut-ikutan saja jebret. Ya.
yang akhirnya itu nyangkut dari saham GoTo. Nah, kalau saya pribadi bagaimana? Nah, berhubung dulu saya pas waktu S1 ya tahun 2016 itu masih cari jati diri di pasar market. Jadi ya ikut A, ikut B, ikut C, ikut D, ya seperti itu. Ikut-ikutan. Oh, pakai laporan keuangan katanya saham ini tuh bagus. Wah, ikut. Jebret ternyata sahamnya sepi. Contohnya kayak apa? Ini lihat. Ayo siapa yang punya? Ya, seri. Nah, ini Unilever. Ini secara fundamental bagus loh. Kenapa kok turun? Ya. Nih, laporan keuangannya bagus loh ini. Unilever nih. Untung terus. Silakan beli di saham Unilever. Ya. Terus apa lagi Pak Firman? Nih, yang fundamentalis Unilever. Unilever lah ya. Siapa yang nggak tahu Unilever? Produknya kalian pakai. Ini sahamnya nyangkut. Ya, seperti itu. Terus ada saham yang dia laporan keuangannya jelek tapi sahamnya terbang. Contohnya Pak Firman. Wah, ini lihat. Nah, kalau kalian fundamentalis bagaimana melihat hari ini? PE ratio-nya 393 kali, PBV-nya 95 kali. Kenapa kok sahamnya terbang? Ya. Ini. Nah, mengenai dari saham GoTo ini, wah, ini kepemilikan publiknya ini ya banyak. Publik yang mana pertanyaannya? Nah, makanya kemarin kok saya sampai riset sampai ke Bursa Efek Indonesia itu ya kepengen tahu. Ya. Pengen tahu kenapa kok saham GoTo ini itu turun, tapi kok di sini asingnya itu tetap masuk. Ya. Asingnya tetap masuk. Yang rekomendasi ada 22 sekuritas atau aset manajemen. Yang menyarankan hold itu ada 14. Tapi yang menyarankan itu cuma satu yang sell. Itu kenapa? Why? Ini apa ini? Ada udang di balik bakwan. Ya. Seperti itu. Ini kenapa hal ini itu? Setelah ngobrol-ngobrol, oh ternyata kalau saham kepengen terbang itu ya mereka harus kumpulin barang. Berapa sih waktunya Pak Firman? Ya lama. Jadi nunggu para retail itu pada cut loss. Ya. Yang nyangkut dari saham GoTo nunggu di cut loss semua. Ketika mereka sudah punya barang ya nanti akan melenting sendiri. Itu ilmu supply and demand. Ya, jadi nggak melihat dari sini laporan keuangan. Nggak. Ya. Apakah kalau kita sebagai big money itu leluasa bisa memenangkan harga saham Pak Firman? Ya nggak semuanya, tergantung orang-orang yang cerdas. Ya. Karena juga saya tanyakan, jadi kalau misalkan seorang market maker yang profesional, jadi semua saham itu dibandari semua, mau BBRI, BBCA, pokoknya semua saham itu dibandari. Ya. Atau istilahnya itu seorang market maker. Jadi mereka itu menggerakkan harga saham. Penting nggak Pak Firman? Ya penting. Kalau isinya retail, sahamnya rontok, sahamnya turun. Ya lo kenapa? Retail itu ya bantai-bantai harga. Nah kalau market maker ya mereka berani beli. Makanya kemarin itu saham GoTo itu dinaikkan. Nah orang yang beli dari harga 50 kemarin saham GoTo ini terbang ke 52 ya ya mereka full senyum. Kenapa? Karena sebelumnya mereka itu bilang sama saya Pak Firman, ini saham GoTo untuk trading boleh nggak? Silahkan. Ya ada berapa uangnya? Sekian Pak Firman. Saya mau masuk 1 miliar boleh nggak Pak Firman? Boleh. Di harga 50. Pas waktu saham GoTo ini nggak ini masuk 1 miliar. Nah tujuannya untuk day trading. Apakah sudah dibungkus? Sudah dibungkus. Ya seperti itu. Ya, jadi saya nggak punya kepentingan dari saham GoTo ini ya Bapak Ibu ya, karena saham GoTo ini adalah sebuah topik yang harus kita bahas, ya. Tapi dalam satu sisi yaitu kita mengedukasi kepada masyarakat itulah yang terjadi di saham GoTo,
Masyarakat yang ada di Indonesia itu masih minim. Dengan catatan mereka ya kurang dewasa. Ya, kurang dewasa ini dalam hal gimana? Ya mereka eh, apa namanya? Inilah ya. Mereka itu percaya kepada statementnya sendiri. Ya. Jadi kalau mereka itu lebih ke fundamental, lebih ke laporan keuangan, terus analis teknikal, mereka berpacu pada hal itu. Padahal kalau kita di market itu ya gebuk-gebukan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu yang terjadi. Nah, terkait mengenai dari saham GoTo tadi ketika dirubah Pak Firman ya makin baik kalau kalian itu berlandaskan mengenai dari ini apa namanya analis teknikal ini saham GoTo ini sudah di atas MA5 dan juga MA20. Itu ini artinya apa? Ya, tapi kalau kita lihat dari stok RSI-nya sudah jenuh beli. Ya, ini ya di atas ya, sudah jenuh beli. Seperti itu. Oke. Lama ya kalau bahasa GoTo. Oke, saham GoTo ini biasa saya ungkap dan saya utarakan. Dan kira-kira Pak Firman, bandarnya yang dalam bulan Juli ini tuh siapa sekarang yang menguasai ya di bulan Juli aja? Oh, ternyata adalah YUAKYPIU. Dan kalau kita lihat selama 2 bulan yang lalu siapa yang memiliki banyak? Ya ini ya. Ada KI, ya YU ini paling banyak ya. YUCP. Nah, ini paling banyak ini yang belum jual ini adalah KI sekitar 36 juta lot ya. Jadi KI ini menampung orang-orang yang cut loss. Orang-orang yang terpengaruh mengenai influencer disuruh cut loss, mereka berani tampung. Ya, seperti itu. Nah, gimana strateginya Pak Firman mengenai dari saham GoTo ini? Ya, berhubung subscriber kami itu mayoritas lebih ke swing sama ke invest, silahkan Bapak Ibu tunggu dulu di harga 50 dan juga di harga 51. Silahkan bisa beli di area itu. Ya, berapa persen Pak Firman? Ya, silahkan bisa di money management. Ya, targetnya ada di berapa Pak Firman? Kalau kalian itu nggak sabar, silahkan kalian bisa jual di harga 52 dan juga di harga 56. Jangka menengahnya ada di harga 69 sampai ke harga 74. Kira-kira saham GoTo ini tuh mampu nggak Pak Firman ke harga 2000 atau ke 1000? Mampu ya. Saya katakan mampu. Kapan waktunya Pak Firman? Nunggu waktunya. Jadi setidaknya mereka itu harus punya barang dulu. Ya, harus punya dulu barangnya, habis itu nanti digoreng naik ke atas. Ya, studi kasusnya kayak ini ya, saham. Nah, ini Arto. Nah, kalau kita lihat ya kayak gini. Pada tanggal 2016 sampai 2019 bahwa saham Arto ini tuh ya digeraknya di situ. Setelah mereka sudah akumulasi cukup banyak ya biasanya akan digoreng ke atas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, mengenai dari saham GoTo ini apakah mampu seperti itu? Pasti. Ya. Tinggal tunggu waktunya saja, biarkan orang-orang yang nggak sabar, yang cut loss biarin ya. Karena mereka tujuannya untuk jangka panjang. Satu sisi kemarin kami juga riset sampai ke Jakarta yang menghabiskan ya ongkos hampir mau 10 juta ya untuk cari data. Datanya itu adalah sebagai wawancara ya. Seperti itu. Jadi bukan data sekunder. Kalau data sekunder itu nggak ada yang publish. Jadi ya saya langsung datang ke sana. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk apa? Ya untuk riset, untuk penelitian saya dan juga untuk menolong kepada investor pemula yang ada di Indonesia mengenai hal itu. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang lagi nantinya pasar saham yang ada di Indonesia ini bakalan rame. Kenapa Pak Firman? Ya, ini kalau saya bocorkan boleh nggak ya? Nggak usah ya. nggak usah. Oke, ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin di kelas saja Bapak Ibu membicarakan hal itu karena lebih agak sensitif ya. Seperti itu disclaimer ya. Kami nggak ngajak kalian untuk jual atau beli di suatu saham
Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini, ya. Nanti kalian akan masuk di kelas kami. Itu ada beberapa kelas. Nanti kalian bisa request saja, seperti itu. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi. Seperti itu.